Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis technical saham. Menganalisis technical saham, ya, menganalisis saham secara technical ini penting ya. Jadi selain kita tahu analisis fundamental, kita harus juga memahami analisis technical ini. Nah, analisis technical ini ada step-stepnya juga seperti itu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, urut-urutan barangkali seperti itu yang bisa kita lakukan, checklist untuk menganalisis saham. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus menentukan dulu satu saham yang kita pilih dulu, ya. Kita mau saham apa nih? Misalkan saham UNTR atau ASII atau apapun itu, tentukan dulu. Atau kalau lihat habis screening, kita sudah pelajari bersama ya bagaimana cara screening. Setelah screening, rekan-rekan lihat ke sahamnya, pilih salah satu saham. Nah, setelah lihat salah satu saham, atau barangkali rekan-rekan dengar berita tentang saham tertentu ya, lalu rekan-rekan tertarik untuk masuk, tertarik untuk membeli, maka jangan langsung dibeli ya, tapi dianalisis dulu. Yang pertama adalah lihat trading value-nya dulu ya. Lihat trading value-nya dulu, lihat volumenya, lihat bid dan offer-nya dulu. Rame nggak nih saham nih? Kalau nggak rame, ya jangan dibeli. Karena kalau nanti bidnya itu bolong-bolong, atau offernya itu bolong-bolong, atau cuman sedikit lotnya, volumenya, itu nanti rekan-rekan akan kesulitan. Ya, kesulitan apa? Kesulitan menjual. Setelah Anda membeli, rekan-rekan jadi kesulitan menjual. Nah, saham-saham yang kayak gitu itu kita sebut saham yang tidak liquid. Nah, kita harus beli saham yang liquid, yang bid dan offernya itu teratur, isi penuh semuanya, banyak gitu. Terus kalau bisa trading value-nya yang agak besar, jadi lebih dari 10 miliar gitu, seperti itu. Tapi kalau pengen beli yang saham yang kecil-kecil, modalnya kecil gitu, cari yang trading value-nya kurang dari 10 miliar gitu bisa, tapi agak berbahaya ya, maksudnya naik turunnya mungkin akan sangat liar. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan harus masuknya sedikit-sedikit kalau ke saham yang seperti itu, yang trading value-nya kecil, seperti itu. Nah, rekan-rekan harus memahami ini ya. Jadi ini prinsip awal sebelum membeli saham. Jadi tentukan dulu apakah saham itu liquid atau tidak. Kalau tidak liquid ya jangan dibeli ya. Jadi pastikan bidnya itu teratur penuh, offernya juga teratur penuh semua. Jadi keisi volume-volume pembeli dan penjualan itu. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah rekan-rekan tahu bahwa sebuah saham itu liquid ya, maka rekan-rekan masuk ke chartnya. Nah, kita mau menganalisis nih. Nah, kita pilih chartnya. Chartnya ada macam-macam chart yang kita sudah bahas ya. Ada chart line, ada chart candlestick, ada chart Heiken IC. Nah, rekan-rekan pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Kalau saya lebih suka candlestick ya, karena itu lebih umum seperti itu. Maka, let's say kita pilih candlestick ya. Nah, setelah kita sudah memilih chartnya, kita pilih chart candlestick ya, chart bentuk candlestick seperti itu, bisa putih hitam atau merah biru seperti itu, atau merah hijau juga bisa. Nah, seperti itu tergantung settingnya masing-masing. Nah, kita kemudian menentukan time frame dulu ya, time frame atau termnya. Jadi waktunya itu, jangkauan waktunya seperti apa. Kita bisa mengeset candlestick chart itu dengan candlestick daily, yang mana satu candlestick itu mewakili satu hari. Ada yang weekly, yaitu satu pekan, atau monthly, itu satu bulan. Nah, ada semacam itu. Jadi tentukan dulu, kita mau main berdasarkan candlestick harian, candlestick weekly, pekanan, atau candlestick bulanan. Itu harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi itu nanti mempengaruhi jangka hold kita. Kalau kita main harian ya setiap hari dicek di akhir perdagangan bisa. Tapi kalau kita weekly ya sebaiknya kita lihat secara weekly saja. Jadi seminggu sekali seperti itu. Nah, kalau
monthly ya sebulan sekali seperti itu. Hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi ini tergantung bagaimana Anda, termnya Anda, bagaimana Anda mau trading ya. Anda sempatnya itu bagaimana? Atau barangkali rekan-rekan bahkan ingin intraday. Intraday itu nanti chartnya menitan. Ya, itu bisa juga. Bisa 20 menitan, 30 menitan, atau bahkan 5 menitan kalau volumenya besar. Seperti itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan dulu. Rekan-rekan ini stylenya bagaimana? Apakah swing trading harian, intraday, atau weekly, atau monthly? Ya, kalau monthly gitu mungkin beli sekarang, mungkin baru jual mungkin sampai 10 bulan seperti itu. Itu kalau monthly ya. Kalau harian biasanya sebulan gitu sudah dijual, atau bahkan mungkin sampai 3 bulan seperti itu. Nah, ya itu tentukan dulu ya, time frame Anda itu seperti apa. Terus jangkauan di layar Anda itu rekan-rekan harus memilih dulu berapa bulan yang akan kita pertimbangkan ya, perhatikan. Jadi candlestick-nya itu berapa bulan. Misalkan candlestick daily kita buka sebanyak 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Itu sudah cukup. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah menentukan time frame, kita menentukan chartnya sudah terlihat di layar gitu, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana menggaris trend line. Ya, kita sudah bahas ya bagaimana cara menarik garis trend line. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, di edukasi yang lalu. Nah, itu diamalkan. Ya, ilmu itu dipelajari baik-baik, lalu diamalkan. Nah, dari trend line itu, rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana support dan resistennya. Jadi, dengan begitu, Anda bisa tahu, ya, range trading Anda akan seperti apa, seperti itu. Nah, apakah mau jual atau mau beli, gitu. Kalau sudah mendekati resisten, ya jangan dulu. Jangan tergesa-gesa dulu, ya. Bisa jadi dia balik lagi ke bawah. Nah, kalau sudah masih mendekati, masih turun, mengarah ke support, ya hati-hati dulu, jangan beli dulu karena mungkin bisa turun ya, seperti itu. Jadi tentukan berdasarkan garis trend line itu setelah dia breakout atau breakdown trend line, misalkan seperti itu. Nah, dari situ nanti muncul, kalau sudah garis trend line seperti itu, maka nanti akan muncul chart pattern. Nah, pola chart pattern ini ada triangle, ada flag, ada pennant, macam-macam. Itu sudah kita bahas di channel ini ya. Ada playlistnya khusus chart pattern itu. Rekan-rekan tinggal lihat saja ya. Rekan-rekan tinggal lihat saja, pelajari semuanya. Nah, itu nanti akan bisa menentukan kapan belinya dan kapan jualnya ya. Biasanya ada target ya. Kalau pola flag targetnya bagaimana itu sudah kita bahas di sini ya. Rekan-rekan bisa beralih ke video itu jika rekan-rekan. Nah, ini saja sebenarnya sudah cukup. Ini sudah cukup technical. Analisis technical chart pattern ini sudah cukup. Jadi ketika dia memenuhi salah satu kondisi untuk beli dalam chart pattern, itu nanti rekan-rekan sudah cukup untuk memutuskan untuk beli. Nah, tapi kita akan bahas lagi nih, ya. Selanjutnya seperti apa. Nah, barusan kita sudah menentukan trend line, chart pattern. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan setelahnya adalah candlestick. Ya, candlestick. Candlesticknya bentuknya seperti apa ya? Candlesticknya bentuknya seperti apa? Bisa jadi itu bodinya itu kecil, atau bodinya besar, atau bodinya malah sebenarnya kayak nggak ada sama sekali, yaitu doji. Lalu ekornya, ekor atas, ekor bawah itu seperti apa? Ya, rekan-rekan harus memperhatikan dulu nih. Jadi kalau ekornya itu atas itu seperti apa, ekornya bawah itu seperti apa, bagaimana. Nah, itu sudah kita bahas juga. Ada video yang namanya cara membaca candlestick secara mudah, itu dibahas di situ. Rekan-rekan bisa mengacu pada video itu. Di video kami, di channel kami. Nah, itu ya, itu perhatikan candlesticknya itu. Karena bisa jadi seperti ini loh. Barang itu sudah breakout ya, breakout di atas di atas resisten, tapi candlesticknya itu candlestick bearish akut ya. Jadi dia open gap up tapi terus turun gitu, turun dengan sangat masif, tapi masih berada di range breakout. Nah, ini bahaya, bisa jadi dia turun lagi ke di bawah resisten tadi, yang tadinya resisten, terus kan
Kalau resisten ditembus jadi support ya. Nah, setelah keluar bisa masuk lagi. Nah, itu harus diperhatikan bagaimana hal-hal tersebut itu terjadi ya. Nah, ini juga untuk mengkonfirmasi hal-hal yang semacam ini sudah bisa rekan-rekan lihat juga di channel ini. Namanya silakan cari cara menentukan entry buy saham berdasarkan candlestick. Nah, ini juga bisa rekan-rekan pelajari di video itu ya. Rekan-rekan tinggal search aja di playlistnya, ada, semuanya ada. Nah, rekan-rekan juga harus menentukan bagaimana pola candlesticknya itu juga ya. Jadi kalau shooting star atau evening star, morning star, semacam itu, ada hammer, hal-hal yang simple semacam ini penting ya, pelajari basicnya. Kalau kita sudah hafal basic, maka yang level-level berikutnya itu, nah berikutnya yang barangkali ini mungkin terakhir ya, tambahan terakhir adalah indikator saham ya. Di chart Anda, rekan-rekan perhatikan itu ya. Ada baiknya kami menyarankan untuk memasukkan beberapa indikator saham. Yang pertama adalah indikator volume ya. Indikator volume itu macam-macam, bisa jadi volume bar itu, atau moving average volume-nya juga ditambahin. Lalu kemudian setelah volume, atau OBV juga volume, atau CMF itu volume. Bagaimana penggunaannya sudah kita bahas di channel ini. Lalu indikator berikutnya adalah indikator volatilitas. Ini penting. Indikator volatilitas itu seperti apa? Seperti stochastic slow. Lalu ada juga RSI, ada juga CCI. Ya, itu ya. Lalu kemudian indikator trend ya, semacam apa? Semacam MACD atau indikator FAST itu macam-macam, ada ADX juga. Nah, indikator itu penting. Setidaknya salah satu dari beberapa indikator di setiap kategori 3 hal ini rekan-rekan masukkan ke dalam chart Anda ya. Itu akan sangat membantu. Nah, bagaimana penggunaannya rekan-rekan bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu ya. Menganalisis teknikal itu ya cukup mudah, tapi sangat tricky. Jadi rekan-rekan harus teliti, jeli ya, karena pada dasarnya memang tidak ada yang mudah di dunia ini, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha ya. Jadi rekan-rekan pelajari saja itu tadi. Jadi memang semuanya itu nggak bisa instan gitu. Kita nggak ada cara kaya secara instan gitu, nggak ada. Kita harus berusaha benar-benar. Jadi ketika kita menganalisis saham, sekali lagi, apa tadi yang pertama? Yang pertama, tentukan liquidnya dulu. Liquid atau tidak. Bid offernya seperti apa. Lalu yang kedua, tentukan time frame. Ya, tentukan time frame-nya. Kita mau main candlestick apa? Daily, weekly, atau monthly, atau bahkan menitan. Lalu yang kemudian setelah itu adalah trend line. Bikin garis trend line-nya. Bagaimana chart pattern-nya. Seperti itu. Tentukan support dan resistennya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah candlestick-nya. Bentuk candlestick-nya seperti apa? Apakah long white body atau bodinya kecil atau apapun itu, Marubozu dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir apa? Indikator saham sebagai supporting system Anda untuk menentukan keputusan apakah mau beli atau jual atau hold, seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya. Semoga yang sedikit ini berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.